مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang masih halaman 43. 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima. Minal lutfi. Sudah ketemu minal lutfi? Minal lutfi, dan diantara yang termasuk sifat lembut biha kepada nafsu, diantara yang termasuk sifat lembut kepada nafsu, nah itu minal lutfi itu namanya khobar muqaddam. Nah mubtada muakhirnya anturawiha. Nah mubtada itu kan harus isim. Nah ini kok fi'il, nah ada annya, berarti isim fi'il mudhari yang ada annya berfungsi sebagai isim sehingga bisa menjadi mubtada. Di sini mubtada muakhir, ya. Kalau ada annya berarti dia termasuk isim. Iya, berarti dianggap isim, namanya masdar muawwal, masdar jadi-jadian. Masdar itu isim, lalu masdar muawwal, masdar yang jadi-jadian, fi'il yang diberi an itu namanya masdar muawwal, bukan masdar sebenarnya, tapi itu bisa dianggap isim sehingga bisa menempati posisi isim diantaranya mubtada. Minal lutfi, diantara yang termasuk kelembutan biha terhadap nafsu adalah anturawiha, mengistirahatkan, bin nakli, dengan berpindah-pindah, min nau'in, dari satu macam, ila nau'in akhara, kepada macam yang lain. Jadi nafsu kita itu memiliki sifat bosan. Nah, di antara bersifat lembut kepada nafsu adalah memindahkan kegiatan kepada kegiatan yang berbeda-beda, maka menyebabkan nafsu itu tidak bosan untuk taat kepada Allah. Pertama kita sholat bosan, ya jangan sholat lagi, ganti dengan baca Quran. Baca Quran bosan, berzikir. Udah zikir udah bosan, kita baru bisa sholat lagi, atau bisa membaca buku dan lain sebagainya. Jadi bentuk-bentuk ketaatan itu banyak, maka agar nafsu kita tidak bosan, kita selang-seling kegiatan-kegiatan tersebut, jangan satu macam, tapi kita jadwal agar teratur. Ila nau'in akhar, kepada macam yang lain, bihasbi kulli waqtin, menyesuaikan setiap waktu. Jadi menyesuaikan setiap waktu. Kita sedang membahas menjadwal waktu-waktu kita. Jadi kita sedang membahas agar taat kita optimal, maka sebaiknya waktu itu dijadwal. Dalam satu waktu, misalkan jam 9 pagi, kita biasanya melakukan kegiatan ini, ada 3 macam. Lalu kita pilih, tidak harus satu saja yang kita pilih, dua-duanya kita tulis. Misalkan ada 3, yang ketiga itu kesia-siaan, jangan ditulis. Nah itu kurang lebih begitu. Jadi kita lakukan penjadwalan waktu, lalu kita isi dengan hal-hal yang bermacam-macam, berupa ketaatan pada Allah atau hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Maka
kita akan bagus di dalam mengatur waktu. Litazida, untuk bertambah, untuk bisa bertambah, lazzatuha, lezatnya taat pada Allah. Jadi dengan menggunakan, dengan cara merubah-rubah bentuk ketaatan, berganti-ganti bentuk ketaatan, maka akan bertambah kelezatan taat pada Allah. Jadi dalam satu waktu itu tidak satu ketaatan, tetapi bisa beberapa ketaatan. Misalkan antara maghrib dan isya, orang biasanya sholat awabin 6 rakaat. Nah, 6 rakaat itu kalau kita capek, 2 rakaat baca Quran, lalu zikir, nanti 2 rakaat lagi baca Quran, 2 rakaat lagi baca Quran, nah terus kita sampai isya. Nah, kurang lebih bisa seperti itu. Tapi kalau mau langsung 6 juga boleh, lalu setelah itu baca Quran. Jadi kita bebas memilih, tujuannya adalah agar kita tetap semangat di dalam ibadah. Wa ta'zuma, dan menyebabkan besar, bil lazzati, dengan kelezatan, rohbatuha, kecintaan untuk taat. Jadi dengan kita melakukan selang-seling ibadah menyebabkan kita besar semangatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taduma, dan menjadi langgeng, bidawamir rohbati, dengan langgengnya kecintaan pada ibadah, muwadzabatuha, menekuni ibadah tersebut. Jadi dengan kita dengan kita terus-menerus beribadah dan menggunakan selang-seling di dalam ibadah, menyebabkan ibadah kita itu langgeng dan bisa terus-menerus. Falidzalika, maka karena yang demikian itu, tuqsamu, dibagilah al-auradu, wirid-wirid. Wirid itu kan kita seringnya nganggapnya zikir, padahal wirid itu adalah kebiasaan ibadah, itu namanya wirid. Ada orang yang wiridnya berzikir, ada orang yang wiridnya baca Quran, ada orang yang wiridnya sholat sunnah, itu disebut wirid, yaitu kebiasaan ibadah. Maka dibagilah kebiasaan-kebiasaan ibadah itu kismatan mukhtalifatan, dengan bagian yang bermacam-macam. Jadi kita menjadwal waktu kita biar maksimal, biar optimal untuk ibadah kepada Allah. Maka kita jadwal, lalu kita lakukan dengan cara yang bermacam-macam sehingga kita tidak bosan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ba'da isya, ketika ba'da isya kita biasanya ba'da isya itu ngapain? Biasanya sholat sunnah witir, tulis sholat sunnah witir. Kemudian habis sholat sunnah witir biasanya kita ngapain? Biasanya kita baca buku, tulis baca buku, dan seterusnya. Ya, jadi kita adakan selang-seling. Lalu biasanya kita melakukan hal yang enggak bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Karena lebih baik kita tidur lebih awal, nanti bangun lebih awal, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak ada urusan lain, tidurnya sambil baca doa, sambil berzikir kepada Allah sampai kita tertidur. Tidurnya dalam keadaan bersuci. Wazikru, berzikir. Nah, ini mubtada. Wazikru, berzikir, wal fikru, dan berfikir, merenungkan, yang bagi sangat baik. Itu an, bukan ai. Yang tepat an. Dibacanya tetap ai. Yastaghriqo, menghabiskan. Kan yastaghriqoni asalnya. Kenapa yastaghriqoni? Karena fa'ilnya dua, zikir dan fikir. Nah, lalu kenapa nunnya tidak ada? Ada an. An itu menasobkan. Ketika an menasobkan, nunnya hilang. Jadi yastaghriqo itu ada an, ay yastaghriqoni menjadi ay yastaghriqo, nasab membuang nun. Nah, begitu kurang lebih. Jadi zikir dan fikir itu sebaiknya menghabiskan
jami al auqati, seluruh waktu-waktu kita. Nah, bagaimana yang bagus menghabiskan waktu kita menurut pengarang kitab ini, menurut musannif adalah lakukan dengan berzikir dan berfikir, yaitu merenungkan. Salat termasuk zikir, belajar termasuk berfikir. Lalu kita berfikir ayat-ayat Allah, lalu kita merenung kandungan-kandungan zikir dan lain sebagainya. Kalau itu tidak bisa, atau aksaruha, paling banyaknya waktu. Jadi kalau kita nggak bisa seluruh waktu untuk berzikir dan berfikir, maka jadikanlah paling banyaknya waktu. Nggak harus semua, tapi paling banyak diisi dengan berzikir, diisi dengan berfikir. Lah saya kan dagang, ya dagangnya sambil zikir, dagangnya sambil sholawatan. Zikir apa yang paling utama? Zikir apa saja. Ya, kalau menurut hadis kan afdolu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama ketahuilah itu ucapan la ilaha illallah. Nah, tapi untuk prakteknya adalah zikir itu berganti agar kita tidak bosan. Yang penting kita semua zikir punya keistimewaan. Semua zikir ada fadilah-fadilahnya. Fadilah itu dijelaskan di dalam hadis. Di dalam hadis-hadis Rasul itu banyak. La ilaha illallah ada keutamaannya. Subhanallah ada keutamaan tersendiri. Semua zikir punya keistimewaan. Dan kalau kita membaca Syarah Rotibul Haddad, Rotibul Haddad itu kan kumpulan-kumpulan zikir yang disusun oleh Al-Habib Abdullah Ba'lawil Haddad. Kalau kita renungkan, itu membaca Syarah Sahih Rotibul Haddad, syarahnya yang kita baca, itu membahas tentang keutamaan setiap zikir yang disusun di situ. Jadi ini hadisnya, lalu zikir ini hadisnya, ini hadis keutamanya, dan seterusnya. Ya. Jadi usahakan kita mengisi waktu-waktu kita, paling banyaknya waktu dengan berzikir dan dengan berfikir, dengan merenung. Di antara yang perlu kita renungkan adalah ayat-ayat Allah, merenungkan kehidupan dunia, merenungkan nanti di akhirat kita bagaimana. Fa innan nafsa, karena sesungguhnya nafsu, mailatun, cenderung atau condong, bitob'iha, karena wataknya waktu, ila malazid dunya, kepada kesenangan dunia. Jadi nafsu itu cenderungnya pada kesenangan dunia, pada kenikmatan dunia, pengennya senang-senang. Nah, itu nafsu. Maka imbangilah dengan berzikir dan berfikir, maka nafsu itu akan terkendali. Nafsu itu bukan dihilangkan, tetapi dikendalikan. Jadi orang yang sukses, orang yang bisa mengendalikan nafsu. Dengan berzikir, dengan berfikir, nafsu akan terkendali. Qala Imamul Ghazali, Imam Ghazali berkata fil Ihya'i, di dalam kitab Ihya, kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali itu karangan terbesarnya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali berkata, man aroda, faman aroda, maka barang siapa yang menginginkan, ayud khilal jannata, masuk ke dalam surga, bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisab, fal yastaghriq, maka hendaklah menghabiskan jami'a auqatihi, seluruh waktunya, bittaati, dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkataan Imam Ghazali, jika ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan amal, tanpa ditimbang amalnya, habiskanlah seluruh waktu untuk taat pada Allah. Jadi ternyata masuk surga tanpa hisab itu berat. Kan biasanya kita sering dengar ceramah-ceramah, jika melakukan amal ini masuk surga tanpa hisab. Nah, itu biasanya hadis doif, biasanya hadis lemah. Karena masuk surga itu kan mahal, digapai dengan amal soleh. Lalu ada kok tiba-tiba misalkan penceramah, amalan ini bisa menyebabkan masuk surga tanpa hisab. Nah, itu biasanya hadis doif. Kok amalannya ringan, pahalanya berat? Itu
pahalanya bisa masuk surga tanpa hisab. Biasanya itu hadis dhaif. Boleh diamalin, tapi kita untuk menambah ketaatan pada Allah saja. Jadi masuk surga tanpa hisab yang jadikan seluruh waktu untuk taat pada Allah. Jauhi kemaksiatan seluruh waktu untuk taat pada Allah. Waman aroda dan barang siapa yang menghendaki antar jaha unggul kafatu hasanatihi. Kafah itu bagian, kan ada kafah ini 2 bagian. Nah, kafah bagian hasanatihi, kebaikan-kebaikannya. Wataskula dan menjadi berat mawazinu hayratihi, timbangan-timbangan kebaikan-kebaikannya. Jadi bagian kebaikannya menjadi unggul atau timbangan-timbangan kebaikannya menjadi berat. Fal yastauib, maka habiskanlah, pergunakanlah fitoati di dalam taat pada Allah aksaro auqatihi, sebagian besar waktu-waktunya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang masuk surga, maka jadikanlah seluruh waktu-waktu kita untuk taat pada Allah. Jadi kalau kita ingin timbangan kebaikan amal soleh kita berat, lalu bagian amal soleh kita dinilai besar oleh Allah, jadikanlah seluruh waktu untuk taat pada Allah. Kalau nggak bisa, sebagian besar waktu untuk taat pada Allah. Fa'in kholato, maka jika bercampur amalan solihan, amal soleh kita, wa akhara dengan yang lain, sayyi'an dengan amal buruk, fa amruhu, maka urusan orang tersebut khotorun, bahaya. Jadi yang penting adalah berusaha maksimal waktu-waktu kita digunakan untuk amal soleh. Kemudian dijelaskan jika amal soleh kita bercampur dengan amal buruk, dan jadi misalkan dalam sehari ada perbuatan buruknya, ada perbuatan sia-sianya, perbuatan dosanya, maka orang tersebut fa'amruhu khotorun, urusan orang tersebut adalah berbahaya. Walakinnar roja'a, tetapi mengharap kepada Allah, wairu munqatiin, jangan sampai terputus. Jadi mengharap kepada Allah jangan sampai terputus. Wal afwa, atof kepada ar-roja'a. Ar-roja'a itu isimnya lakinna. Lakinna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar, ya. Kita sambil belajar nahunya nanti jadi lambat keterangannya. Jadi al-afwa itu atofnya ke ar-roja'a, jadi bukan wal afu. Wal afwa dan maaf, kemaafan Allah, min karomillahi, dari kemurahan, dari kemuliaan Allah, muntazorun, hal yang ditunggu. Jadi kita tetap menunggu maaf dari Allah, menunggu mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sambil beristighfar, nanti dosa kita yang bercampur itu dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asallahu, maka mudah-mudahan Allah ayyaghfira. Nah, ini an lagi. Enggak mungkin an yaghfira. Mudah-mudahan Allah mengampuni lahu orang tersebut bijudihi, dengan kedermawanan Allah, wa karomihi, dan dengan kemuliaan Allah. Jadi kesimpulannya, kita isi waktu-waktu kita untuk taat. Ketika kita sudah maksimal, biasanya ada terjadi perbuatan dosa tetap kita lakukan, perbuatan maksiat kita lakukan, tapi itu yang kecil-kecil, lalu sia-sia kita lakukan. Nah, kita tetap mengharap ampunan Allah, mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita tetap bertaubat. Taubat itu yang bagus itu dilakukan tiap hari. Jadi tiap hari dilakukan bertaubat kepada Allah agar hati kita ini bersih, agar hati kita ini tenang. Kalau tenang, kita melakukan aktivitas itu dengan baik. Taubat itu lebih bagus di sepertiga malam yang terakhir.
Kalau nggak bisa ya di kapan aja, boleh siang, boleh malam. Sholat taubat Ya, misalnya. ya sholat taubat. Jadi kita sebelum tahajud lebih bagus sholat taubat. Lalu sholat hajat. Kalau nggak sempat sholat hajat, ya sholat tahajud saja. Sebelum sholat tahajud, sholat taubat, lalu tahajud, lalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tepatnya di sepertiga malam yang terakhir. Nah, itu semua kan kita punya rencana. Nah, itu langkah awalnya ditulis dulu rencananya. Nanti oh ini meleset, ini enggak, ini meleset, ini enggak. Kita susun ulang lagi. Oh ini meleset, ini enggak. Lama-lama yang meleset itu berkurang. Lalu yang taat pada Allah akan makin meningkat, makin meningkat. Dibandingkan dengan kita nggak pernah menulis. Dibandingkan kita nggak pernah menulis, kita melesetnya jauh, tapi kita nggak pernah introspeksi. Nah, dengan kita mengintrospeksi di jadwal, maka akan lebih bagus lagi. Nah, kita diperintahkan juga oleh Rasul, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amal-amal kalian, maksudnya di dunia ini, qabla an tuhasabu, sebelum dihitung di akhirat nanti. Dihitung di akhirat udah nggak bisa ngapa-ngapain, terlambat. Nah, kita disuruh diperintahkan hitung sekarang. Nanti kalau ini ada yang kurang, perbaiki, ada yang kurang, perbaiki. Lalu kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan takut tentang rizki, insya Allah selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.